Jadi jangan keliru. Karena kita sering lihat juga ada orang sholat, setelah sholat subuh dia, udah sholat subuh orangnya, masih sholat lagi. Nah, terus kita salahkan, kan ini haram waktu sholat. Sholat yang mana yang haram? Apakah seluruh sholat atau tidak? Nah, tentu bukan seluruh sholat. Jadi kita mesti paham. Tapi yang pertama paham waktu itu dulu. Waktu sejak selesai sholat subuh sampai matahari setinggi 4 derajat. Yang kedua yang berkaitan dengan waktu adalah min istiwa isyamsi hatta tazula. Pada saat istiwa matahari, yakni matahari itu berada di tengah-tengah, pas di atas kepala kita. Hatta tazula, sampai zawal, sampai matahari itu tergelincir sedikit, menandakan masuknya waktu zuhur. Yang ketiga, minal isfirari hatta taghruba, mulai daripada apa? Ai idza isfirratis syamsu fawqa nahwi ru'usil jibali al-aliyati, mulai dari menguningnya matahari di sore hari sampai matahari terbenam. Nah, ini istilah lain kita sebut waktu setelah sholat asar sampai menjelang waktu maghrib. Nah, di sini nih pentingnya di sini. Nih banyak yang keliru pelajarannya karena baru sampai di yang sebelum ini kita baca ini. Jadi baru tahu, oh haram sholat ya, iya haram. Oh pelajaran baru sampai di situ, ternyata ngantuk dia nggak ikut ngaji selanjutnya. Akhirnya di luar di sana, di mana-mana dia ngomong sama orang, semua orang yang sholat pada saat itu dikatakan haram. Padahal masih ada penjelasan selanjutnya. Ya, penjelasan selanjutnya inilah yang banyak keliru. Nah, kita jangan keliru. Salat yang dimaksud yang haram dilaksanakan di waktu-waktu yang telah kita sebutkan tadi itu, yang pertama, meskipun itu waktu-waktu orang haram salat, tetapi tidak semua salat yang dimaksud haram itu. Yang haram dilaksanakan di waktu tersebut hanya 2 bagian daripada salat. Apa salat yang diharamkan itu? Yang pertama adalah an-nafilatu zatus sababi al-mutaakhiri. Biar paham, salat sunnan itu dibagi 2. Ada salat sunnan yang dilaksanakan oleh sebab, yang sebabnya itu sudah terjadi. Sebabnya udah kejadian, oleh sebab ada kejadian maka dia sunat sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang sholat disebabkan oleh satu sebab, tapi sebabnya belum jadi. Setelah dia sholat baru ada sebab. Nah, sholat yang dilaksanakan padahal sebabnya belum terjadi, jadi sebabnya datang belakangan, disebut dengan an-nafilatu zatus sababil mutaakhiri, disebut dengan salat sunnah yang sebabnya datang kemudian. Contohnya, 1, sunnatul ihrami, salat sunnah ihram. Salat sunnah ihram. Ada yang pernah umrah? Salat sunnah ihram itu dilaksanakan sebelum memakai baju ihram atau setelah? Salat sunnah ihram dilaksanakan sebelum memakai baju ihram atau setelah? Sebelum. Jadi orang salat sunnah ihram dulu, setelah selesai salat sunnah baru dia memakai baju ihram. Jadi sebabnya belakangan kan? Nah, inilah jenis salat yang haram dilakukan di waktu yang 3 tadi itu. 1. Paham ya? Mudah-mudahan kita semua diberi Allah kesempatan untuk melaksanakan haji dan umroh. Amin. Sehingga ibu-ibu bakal tahu nanti. Ibu-ibu, kita sudah berada di miqat. Apa itu miqat? Tempat kita melaksanakan niat haji atau umroh. Itu miqat, perbatasan antara Mekah Madinah atau perbatasan sebelum masuk kota Mekah.
di situ kita harus berihram. Ihram itu berniat melaksanakan umroh ya atau haji, selanjutnya pakai baju ihram. Sebelum kita pakai baju ihram itu sunat sholat dulu, namanya sholat sunnah ihram. Jadi sholat sunnah ihram termasuk daripada sholat zatus sababil mutaakhiri, sholat sunnah yang sebabnya datang kemudian. Jenis sholat yang sebabnya datang kemudian termasuk jenis sholat yang haram dilakukan di 3 waktu tersebut. Paham? Nah, 1. Kalau paham, pintar ibu-ibu. Kalau nggak paham, nanti pintar. Yang kedua, sunnatus safari, sholat sunnah safar. Orang melaksanakan sholat sunnah safar sebelum safar atau setelah safar? Sebelum safar, berarti sholat ini disebabkan sesuatu yang datang kemudian. Maka sholat sunnah safar termasuk daripada jenis sholat yang haram dilakukan di 3 waktu tersebut. Sudah 2. Yang ketiga, sunnatul istikharati, sholat sunnah istikharah. Kalau kita sholat sunnah istikharah itu biasanya sholat untuk apa? Memilih tomat, yang ini apa yang ini? Memilih apa? Memilih 2 atau lebih perkara penting, mana yang terbaik menurut Allah. Yang kita harapkan itu sudah terjadi belum? Belum terjadi. Berarti solat kita ini solat sunnah zatus sabab al-mutaakhiri. Solat sunnah di mana sebabnya akan datang kemudian. Nah, ini juga termasuk solat yang haram dilakukan di 3 waktu tersebut. Paham ya? Paham. Yang keempat, sunnatul qatli. Salat sunnah sebelum dibunuh. Kita salat sebelum dibunuh, berarti kejadian dibunuhnya sudah terjadi belum? Belum. Seperti apa Pak kok salat sunnah dibunuh? Orang mau dibunuh itu mestinya lari kok salat gitu. Orang yang terkena hukum kisos, contohnya orang itu membunuh, nyawa dibarai nyawa. Setelah terbukti bahwa ia melakukan pembunuhan, maka hakim menetapkan bahwa si fulan bin fulan dinyatakan dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang tanpa hak, sehingga ia dijatuhi hukuman kisos. Hukum kisos ada di Arab sana, di Mekah sana, ada namanya Masjid Kisos. Cerita orang, saya belum pernah ke sana. Doain ya Bu ya, biar saya ke sana ya. Amin. Ibu-ibu juga. Itu ada masjid, katanya setiap hari Jumat atau hari apa, waktu orang melaksanakan kisos. Jadi dikumpulkan semua orang yang akan dihukum kisos itu, yang akan dihukum kisos. Kamu bakal dikisos nih nanti jam sekian. Beberapa saat kemudian, sholat dulu. Dia sholat sunnah kisos, sholat sunnah qatli, sholat sunnah sebelum dibunuh. Lalu dia mengucap kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia istighfar, ya Allah saya akui dosa-dosa saya. Jangan saya lah. Ya Allah. Ya Allah, dia orang itu dia akui dosa-dosanya. Dia taubat kepada Allah. Lalu dia ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jongkok dia. Datang algojonya, lepas kepalanya. Itu namanya kisos. Dipancung. Orang dipancung itu bersih dosanya ibu sekalian. Jadi jangan kita menganggap hina, melihat hina orang ini kisos. Hina itu dosa sebelumnya, tapi kisos itu wujud dari taubatnya. Orang yang sudah dikisos telah terhapus dosanya. Begitu. Jadi hukum agama kita itu indah memang. Daripada dia berdosa lagi, mending selesai terus diampuni. Mending jangan berbuat dosa ya. Itu ya, ngeri ya. Salat sunnah sebelum dibunuh. Dibunuhnya sudah terjadi belum? Belum. Maka salat sunnah ini pun termasuk haram dilaksanakan di waktu yang haram kita sebut tadi. Selanjutnya yang keberapa? Yang kelima.
Sunnatul khuruji minal manzili, salat sunnah disebabkan akan keluar rumah. Orang akan keluar rumah itu sunnah. Orang mau keluar rumah itu salat sunnah dulu. Salat sunnah namanya. Salat sunnah sebelum keluar rumah. Keluar rumah belum? Belum. Nah, berarti sebabnya datang kemudian kan? Nah, maka ini termasuk salat yang haram dilakukan di waktu-waktu yang haram tadi itu. Yang keenam, sunnatul hajati, salat sunnah hajat. Kalau kita salat sunnah hajat itu hajatnya udah dapat belum? Belum. Ada yang pernah salat hajat? Tunjuk tangan. Oh, pernah semua. Udah dapat belum hajatnya? Belum. Aku. Jujur benar ibu ini. Banyak hajat terkabul ibu sekalian. Tidak ada hajat yang enggak terkabul. Insya Allah semua terkabul. Menunggu waktu saja, asalkan itu hajat yang baik. Jangan buru-buru. Salat hajatnya sekali, hajatnya banyak betul. Sesuai dengan doanya itu, hajatuna kasir, hajatuna kasir. Hajat kami kepadamu ya Allah begitu banyak, hajat kami kepadamu ya Allah begitu banyak. Salat hajatnya sekali. Malulah. Tunggulah, sabar, nanti dikasih ya. Nah, salat sunat hajat. Salat sunat hajat itu hajatnya sudah qabul belum pada saat kita salat? Belum kan? Nah, berarti salat sunat hajat ini salat yang masuk dalam zatus sababil mutaakhiri, salat yang sebabnya datang kemudian. Nah, inilah ibu-ibu yang dimaksud dengan salat yang haram dilakukan itu. Salat yang sebabnya datang kemudian haram dilakukan di waktu-waktu yang disebut tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, salat sunnah yang haram dilakukan di waktu tersebut, an-nafilatu al-mutlaqatu, salat sunnah mutlak. Wahiyallati laisa laha sababun wala waqtun wa fi hukmiha salatit tasbihi wa nahwiha minas salawat allati laisa laha sababun wala waqtun. Yang kedua, salat sunnah mutlak. Dia bukan salat istikharah, dia bukan salat sunat ihram, dia bukan juga salat sunnah safar. Pokoknya salat aja. Ibu salat, ya salat apa? Salat sunnah. Salat sunnahnya salat sunnah apa? Ya salat sunnah aja, enggak ada nama. Bukan salat-salat yang tadi kita sebut. Pokoknya salat mutlak aja. Salat mutlak itu bagus. Salat qobliyah sudah, salat ba'diyah sudah, salat semua sudah, salat duha sudah, enggak ada lagi salat yang ada namanya yang belum dikerjakan, sudah semuanya. Lalu dia masih rindu kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak salat, maka dia laksanakan salat mutlak namanya, salat mutlak. Usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Ya Allah, aku sengaja salat melaksanakan salat sunnah mutlak. Enggak ada nama-nama, pokoknya salat aja 2 rakaat lillahi ta'ala. Itu namanya salat sunnah ya. Salat sunnah mutlak, kapanpun boleh ya. Nah, tapi dia memilih di waktu yang itu, yang haram, maka tidak boleh. Sebaliknya ibu-ibu sekalian, kalau salat datang sebabnya sebelum salat, maka itu tidak dilarang. Contohnya salat sunnah wudu. Ada namanya salat sunnah wudu. Salatnya itu dilaksanakan sesudah wudu atau sebelum wudu? Sesudah wudu. Berarti sebabnya sudah terjadi. Nah, kalau salat itu sebabnya sudah terjadi, maka boleh dilakukan kapanpun, termasuk di 3 waktu tersebut. Contohnya, kita sudah selesai sholat asar, lalu kita keluar masjid karena pengen buang air kecil, lalu kita ke kamar mandi. Setelah kita keluar dari kamar mandi, kita berwudu. Sedangkan sunnah setelah berwudu sholat, maka ibu masuk lagi ke masjid ini, ibu sholat sunnah wudu itu boleh. Paham gak bedanya? Yang kedua, ibu sholat qadha,
Salat qadha. Ibu selesai salat asar, sudah. Oh, ini kan setelah waktu asar itu nggak boleh salat lagi. Iya, salat yang mana dulu? Sekarang kalau ibu mau mengqadha, salat qadha itu sebabnya sudah terjadi atau belum terjadi? Sudah terjadi kan? Sudah nggak salat kemarin, makanya ibu harus mengganti. Kejadian ibu meninggalkan salat itu sudah terjadi, maka qadha ini termasuk salat yang sebabnya telah terjadi. Nah, salat yang dilaksanakan oleh sebab tertentu yang sebabnya sudah terjadi tidak haram dilakukan di waktu-waktu tersebut. Setelah sholat subuh umpamanya, ibu selesai sholat subuh, lalu setelah sholat subuh ibu sholat lagi, sholatnya qadha, sebabnya sudah terjadi. Atau ibu mengqadha sholat sunnah ba'diyah qabliyahnya. Oh, apalagi itu? Yaitu ibu orang yang terbiasa sholat sunnah qabliyah subuh, karena ibu kesiangan bangun, jadi ibu nggak sholat qabliyah umpamanya. Atau karena ibu datang ke masjid sholat subuh berjamaah, sedangkan sholat qabliyah di masjid sudah selesai, ibu sampai ke masjid sudah qomat itu muazzin, langsung sholat subuh, berarti ibu nggak sholat qabliyah subuh. Sedangkan qabliyah subuh itu perkara yang luar biasa pahalanya, maka boleh kita setelah sholat subuh itu mengqadha sholat sunnah qabliyah subuhnya, begitu. Saking besarnya pahalanya. Jadi sholat sunnah itu perkara yang penting. Kemudian apalagi? Sholat qadha, sholat sunnah wudu, sholat sunnah apa lagi? Yang sebabnya telah terjadi. Apa? Tahiyatul masjid. Nah, pintar sekali, alhamdulillah. Sholat tahiyatul masjid. Ibu sudah selesai sholat subuh, ibu keluar pulang. Kan di sini ada kajian subuh. Karena ibu ada yang kelupaan, maka ibu pulang. Umpamanya ngambil pulpen, ngambil penanya, tinggal. Rumahnya sudah keluar dari lingkungan masjid. Pada saat ibu masuk lagi ke masjid, maka sunnah ibu sholat tahiyatul masjid namanya. Meskipun selesai sholat subuh. Pada waktu yang haram orang melaksanakan sholat. Haram yang mana haram? Ingat tadi, nggak semua haram. Jadi kalau ada lihat orang, oh bisa sholat subuh orang sholat, haram kamu, ditegurnya. Yang ditegur kiai lagi. Umpama. Karena semangat ngaji udah baca tuh hadisnya. Oh, nggak boleh, haram katanya. Ikut kajian haram orang sholat setelah sholat asar. Haram orang sholat sunnah setelah subuh. Besok-besoknya dia jalan lenggang kangkung, lihat ke masjid. Ada orang udah sepuh, rambutnya sudah putih, lihatnya habis sholat asar, selesai tadi dia sholat sudah. Kakek tadi itu udah selesai sholat, dia masuk sholat asar, kok sholat lagi? Oh, semangat yang mau negurnya. Katanya nggak ada sholat sebelum sholat, haram. Kok haram? Haram. Sampai jenggot ininya, kakek itu gerak-gerak gitu, kena tiupan ininya, bilang haram. Ternyata yang ditegur kiai. Jangan, ya, jangan. Memang itu 3 waktu haram sholat, tapi tidak semua sholat. Sholat yang diharamkan hanya sholat yang sebabnya datang kemudian disebut dengan zatus sababil mutaakhiri, dan sholat sunnah mutlak. Adapun sholat yang sebabnya ada dan sebabnya itu telah terjadi, maka boleh sholat di waktu tersebut. Nah, paham ya? Paham. Wa yustasna min hadza tahrimi makanan wa zamanan. 1. Makanan haramu Makkah ay al masjidu wa ghairuhu min hududil harami.
fatajuzu sholatu fihi fi ayyi waqtin. Pengecualian ada tempat, berkaitan dengan tempat. Kalau tempatnya di tanah haram, mana tanah haram? Yakni kota Makkah. Selama ia ada di kota Makkah, baik ia berada di dalam masjid atau berada di wilayah lain selain masjid, maka orang bebas melaksanakan sholat kapanpun dia mau. Ini pengecualian berkaitan dengan tempat. Yang kedua, pengecualian waktu, zamanan, yakni apa? Minal istiwa'i hatta zawala yaumal jumu'ati, kecuali hari Jumat. Tapi kalau hari Jumat tidak ada larangan orang sholat di waktu tersebut. Minal istiwa'i, sejak istiwa, hatta zawala, sampai zawal yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Jadi pengecualiannya ada dua. Satu, pengecualian tempat, yakni Mekah, tanah haram, baik di masjid atau luar masjid, boleh orang sholat kapanpun, tidak ada waktu yang haram melaksanakan sholat. Kemudian masalah waktu, waktu kapan? Waktu istiwa di hari Jumat, tidak ada larangan untuk sholat. Selain daripada itu, maka adalah larangan bagi sholat-sholat tertentu.